Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya, termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya, selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir atau non-muslim. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa 4:36. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Adapun hadis Rasul, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Artinya, jika orang tua ridha kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga ridha. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah juga murka kepada kita juga. Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Senantiasa meminta doa restu. Jadi kita harus mendengarkan semua perkataan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Artinya kita tidak boleh membantah orang tua kita. Terus yang berikutnya yaitu membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Nah, ketika kita di rumah, misalkan sehabis makan, kita harus senantiasa atau dengan mudah atau dengan ringan kita membantu orang tua melaksanakan pekerjaan rumah. Misalkan setelah makan ya kita harus mencuci piring. Terus senantiasa meminta doa restu. Meminta doa restu itu kita bisa dilakukan ketika kita mau melakukan apapun, misalkan kita berangkat sekolah, nah kita harus meminta doa restu kepada orang tua. Jadi ketika orang tua merestui, insya Allah kita akan dipermudah dalam segala urusan. Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua jika sudah meninggal. Yang pertama yaitu menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Artinya kita ketika orang tua masih hidup mempunyai kerabat atau sahabat yang beliau biasa bersilaturahim atau terbiasa dengan sahabat atau kerabatnya, maka ketika orang tua sudah meninggal, kita harus menyambung silaturahim itu dengan kerabat dan sahabat orang tua yang dulu masih hidup. Terus melanjutkan cita-cita orang tua. Nah, kita juga harus melanjutkan atau meneruskan cita-cita orang tua. Misalkan orang tua ingin kita
atau anak-anaknya pintar semua. Nah, maka kita harus mengabulkannya tuh, atau minimal kita harus menjalankan pesan-pesannya atau cita-cita orang tua. Yang berikutnya yaitu mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah. Nah, ketika orang tua sudah meninggal, kita harus mendoakan. Kita harus atau wajib mendoakan orang tua. Karena doa kita akan didengar Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta doa, memintakan ampun kepada Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Yang berikutnya, 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya. Yang pertama yaitu doa orang yang dizalimi, doanya orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Nah, untuk sumbernya di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang berikutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Siapa sih yang sangat berjasa ketika kita di sekolahan, ketika kita bisa membaca buku, yaitu orang yang paling berjasa di antaranya itu ada guru nih. Selain orang tua, ada guru juga, maka kita harus hormat dan patuh kepada guru. Nah, di sini guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru, kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tidak hanya itu, guru juga menjadi teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru selalu memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya agar semua muridnya menjadi orang sukses. Nah, begitu besar jasa guru, dan guru pun mendoakan anak muridnya atau anak didiknya semuanya agar menjadi orang sukses. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menghormati dan patuh kepada guru. Tidak boleh kita membantah. Kita harus mematuhi guru kita. Entah itu guru di sekolahan, guru di rumah, orang tua juga bisa sebagai guru. Terus guru ketika kita membaca Al-Quran di masjid atau di madrasah atau di pesantren, ataupun anak kecil yang ngasih atau memberi informasi atau pengetahuan kepada kita. Nah, itu pun kita anggap sebagai guru kita. Karena berkat beliau atau berkat anak kecil itu, misalkan kita dapat pengetahuan, nah itu juga dianggap sebagai guru kita. Kita harus menghormati. Nah, yang berikut, cara menghormati guru. Nah, di sini Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Nah, bagaimana cara menghormati guru? Yang pertama yaitu menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Terus mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Nah, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita selalu bisa menghormati kedua orang tua dan kepada guru. Mungkin ini saja yang bisa dipelajari kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di materi-materi yang berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.